Baik Bapak Ibu, pada materi yang kedua ini, eh, tema kita adalah deteksi dini dan edukasi perundungan di sekolah dengan memanfaatkan aplikasi Nobul ya Bapak Ibu. Jadi kita akan lebih banyak melakukan praktek teknis ya, memanfaatkan aplikasi dalam mendeteksi keberadaan perundungan ya. Kenapa perlu kita deteksi? Karena kadang-kadang perundungan itu tidak sampai ke kita karena banyak hal dan banyak lain hal juga ya. Nanti akan kita bahas semuanya, kita kupas tuntas termasuk dengan aplikasinya. Baik, sebelum kita bahas aplikasinya, Bapak Ibu, kita kembali lagi ke latar belakang sih kenapa pentingnya kita harus mendeteksi dini perundungan ya. Kalau kita lihat di informasi-informasi di dunia maya atau dunia cyber ya Bapak Ibu, kita akan mendapatkan banyak sekali berita-berita terkait perundungan. Nah, ini contohnya eh, viral ya, bullying SMP Kota Bandung, korban dipakaikan helm lalu ditendang ya. Ini salah satu contohnya. Ada lagi ini di Liputan 6. Kesal terus dibully siswa SMA di Banjarmasin ditusuk temannya ya di ruang kelas seperti itu. Nah, itu ada rekaman CCTV-nya. Kemudian ada lagi siswa SMP di Banyuwangi dibully hingga tulang pahanya harus dipotong 4 cm. Ada lagi juga ini yang parah Bapak Ibu, siswa SD di Medan ini bisa sampai tewas ya, meninggal dunia usai dipukuli oleh 9 teman-temannya seperti itu. Masih SD nih Bapak Ibu. Eh, dan ini yang efeknya ya, efeknya juga ini ada MTS di salah satu kota di kota Mobagu, eh, kepala sekolahnya ya yang terancam sanksi ya, kena sanksi. Jadi nanti perundungan itu bukan sekedar urusan siswa ya, tapi juga efeknya juga ke kita ya, ke guru-guru juga yang paling vital nanti kepala sekolahnya yang akan kena. Nah, apa sih sebenarnya dan mengapa banyak sekali kasus perundungan yang terjadi di dunia pendidikan ya? Dan berikutnya bagaimana cara kita menyikapinya. Oke. Kita kembali lagi ke sedikit teori atau konsepnya, biar semua nanti di belakang runut dan sama persepsi kita. Bahwa apa yang dimaksud dengan bullying atau perundungan ini adalah suatu bentuk tindakan yang agresif yang dilakukan oleh seseorang ya dengan sengaja dan berulang kali ya. Dilakukan seseorang dengan sengaja dan berulang kali dengan tujuan untuk melukai atau mengakibatkan ketidaknyamanan kepada orang lain. Tuh. Definisi perundungan menurut American Psychological Association. Nah, sebenarnya perundungan ini bukan hal yang baru ya Bapak Ibu. Ini sudah disampaikan pertama kali ini oleh Dan Olbus ya, seorang profesor, seorang doktor ya. Ini sebenarnya tahun 73 itu istilah perundungan dipopulerkan ya. Nah, sebenarnya menurut dan Always ini bullying itu terjadi itu sesuatu yang berulang kali ya, Bapak Ibu. Berulang kali dan dari waktu ke waktu serta berlangsung dalam suatu hubungan yang tidak terdapat keseimbangan antara kekuasaan atau kekuatan ya. Jadi ada yang berkuasa, ada yang tidak berkuasa, ada yang kuat, ada yang lemah. Itu rawan terjadi perundungan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, eh, apa sih kategori perundungan? Jadi sementara ini perundungan dikategorikan menjadi 4 bagian, Bapak Ibu, 4 kategori. Yang pertama adalah perundungan verbal ya, kemudian yang kedua perundungan fisik, yang ketiga perundungan sosial, dan yang keempat adalah perundungan cyber. Jadi ada 4 sementara ini definisinya. Mungkin pada perkembangannya nanti akan bertambah seiring perkembangan zaman, misalkan nanti ada teknologi yang lebih baru dan itu rawan terjadi juga perundungan, ya, bisa bertambah kategorinya. Nah, eh, yang termasuk juga perundungan verbal, Bapak Ibu, ini yang perlu kita cermati, Bapak Ibu ya. Eh, jadi kadang-kadang apa yang jadi budaya kebiasaan kita di rumah atau di sekolah
Itu ternyata kadang-kadang termasuk perundungan, Bapak Ibu. Oke, kita lihat yang termasuk perundungan verbal, Bapak Ibu, yaitu membentak, berteriak. Nah, ini berteriak, manggil temannya, wah, jangan begitu. Itu sebenarnya termasuk perundungan, Bapak Ibu. Ini yang paling ringan ya, memaki, bergosip, Bapak Ibu. Ya, termasuk juga menghina, meledek, mencela, mempermalukan. Ya, mohon tidak meremot, Ibu Elis Kristianti. Kemudian memberikan julukan yang tidak menyenangkan. Nah, kemudian menyindir, mengancam, serta menyebarkan gosip, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ternyata kalau kita cermati ya, sesuatu yang kita anggap biasa, seperti bergosip, menyebarkan gosip, berteriak, manggil temannya, woi, sini woi, kamu, itu termasuk perundungan, Bapak Ibu. Dan yang lebih parahnya lagi itu adalah hal sesuatu yang menjadi budaya di lingkungan kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi ini perlu kita edukasikan nanti kepada siswa kita, Bapak Ibu, bahwa hal-hal yang mungkin menurut kita hal yang biasa itu ternyata luar biasa sebenarnya, Bapak Ibu. Tidak biasa ya, termasuk juga sesuatu yang memberikan julukan panggilan, "Hei, kamu si ketoprak," ya, seperti itu. Nah, sebutan-sebutan itu termasuk perundungan. Coba kalau Bapak Ibu teliti riset, lihat film-film drama, film barat ya, film action, film drama, mereka nggak pernah sedikit pun kita samakan dengan sinetron Indonesia ya. Kalau di sinetron Indonesia itu banyak sekali penyebutan-penyebutan seperti ini, memberikan julukan yang tidak menyenangkan. Hei kamu si gundul, hei kamu si gendut, hei kamu si kurus ya. Itu biasa di kita ya. Tapi coba bandingkan sama film-film barat, gak ada satupun yang seperti itu. Kalaupun berteriak juga di sinetron kita ya, berteriak-teriak, woi kamu sih dasar ya, dasar anak anak tukang cendol seperti itu. Sambil teriak-teriak seperti itu Bapak Ibu. Itu nggak pernah ada kalau kita teliti ya, riset di dunia barat, di filmnya saja, nggak usah datang ke sana. Di filmnya aja, nggak akan terjadi seperti itu ya. Mereka sangat menghargai sekali kemanusiaan. Ya, mereka sangat menghargai sekali, menghormati setiap sisi manusia, Bapak Ibu. Coba teliti, mulai sekarang lihat, perhatikan film-film Barat ya, film-film Korea, nggak ada yang seperti itu. Mereka memperhatikan temannya, tidak pernah, kalaupun bergosip itu nggak bergosip jadi satu kelas seperti itu, Bapak Ibu. Bergosip pun mungkin hanya dengan sahabatnya saja ya. Mungkin itu sebenarnya bukan disebut gosip, tapi lebih lebih ke curhat ya seperti itu. Kalau Bapak Ibu lebih buktinya lagi, silakan datang ke Bali ya. Kalau lihat turis-turis itu, mereka akan menghindari hal-hal yang seperti ini ya. Yang di dunia kita, di lingkungan kita, mungkin kita katanya warga yang paling toleran, paling ramah ya. Tapi ternyata budaya kita itu termasuk banyak sekali melakukan perundungan-perundungan verbal, Bapak Ibu. Seperti ini contohnya ya. Kita harus mulai memahami ini dan ini nanti harus kita jadikan alat untuk edukasi ya bagi siswa kita seperti itu. Jadi mulai sekarang kita akan berusaha menghilangkan perundungan yang paling ringan ini dari lingkungan sekolah kita ya. Itu yang kita harapkan nanti. Nah, kemudian yang kedua, perundungan fisik ya. Perundungan fisik ini hal yang biasa lah, gampang kita lihat, gampang kita perhatikan dengan kasat mata ya. Karena ini berkaitan sama fisik, orang pasti sudah tahu bahwa ini disebut dengan perundungan, yaitu menampar, mendorong, mencubit, ya, menjambak, ya, menendang, mencubit ya, mencubit itu termasuk perundungan, Bapak Ibu. Kalau di sekolah-sekolah barat ya, kalau ada temannya mencubit temannya ya, dicubit sama temannya, dia bisa lapor ke kepala sekolah seperti itu ya. Lapornya itu ke kepala sekolah, bukan lapor ke orang tua, Bapak Ibu. Atau mungkin disimpan dalam hati ya. Karena ini termasuk perundungan ya, menendang, menjegal, mengancam dengan fisik ya, termasuk meninju dan memukul seperti itu. Ya, kalau di luar negeri ada temannya itu sesuatu hanya mendorong saja, ya, dia kalau lapor ke kepala sekolah, itu siswa itu bisa akan mendapatkan masalah ya karena ini termasuk perundungan dan tata hukum peraturan perundungan di luar negeri itu
sangat-sangat tinggi Bapak Ibu. Termasuk mereka kalau di luar lingkungan sekolah itu langsung nelpon 911 atau 911 menghubungi polisi ya seperti itu. Apapun itu ya. Hanya sekedar mendorong saja atau menggigit atau apa. Memasuki pekarangan rumah orang itu mereka bisa lapor polisi dan polisi bisa datang seperti itu ya. Jadi aturannya mereka sangat sangat sekompleks itu ya. Nah, kemudian berikutnya yang termasuk perundungan sosial, yaitu mengucilkan, membeda-bedakan, mendiamkan, mengabaikan, memalak, dan memfitnah, Bapak Ibu. Coba perhatikan, ada yang kadang-kadang kita tidak sadar, yang sering dilakukan ya sama warga kita. Apa itu, Bapak Ibu? Kalau lagi tengkar sama temannya ya, cenderung mendiamkan, tidak diajak bicara ya. Itu termasuk perundungan Bapak Ibu, perundungan sosial. Dia bermasalah, dia punya aib ini, jangan diajak bicara ya. Sudah, nggak usah ngomong sama si dia. Apalagi jangan sampai ada guru, anak itu nakal, kamu jangan diajak eh, berteman sama dia, jangan ngomong sama dia. Jangan, dilarang seperti itu Bapak Ibu. Itu eh, termasuk perundungan Bapak Ibu ya. Mengabaikan siswa kita, semuanya itu harus kita perhatikan dengan sesama ya. Oke, berikutnya yang cyberbullying, Bapak Ibu. Ini terkait sama cyber ya, tapi sebenarnya nanti mirip sama yang sosial, Bapak Ibu. Tapi terjadinya nanti di dunia cyber atau dunia maya atau dunia media sosial. Nah, seperti itu. Jadi misalkan contohnya yang termasuk cyberbullying yaitu di media sosial memperolok pesan menyakiti, menghina ya. Kalau dilihat netizen Indonesia itu kalau Bapak Ibu lihat YouTube, komentarnya itu pedas-pedas Bapak Ibu, mengolok-olok, menghina, menyakiti. Itu hal yang biasa Bapak Ibu. Mengancam, melakukan pesan teror, eh, melakukan kabar bohong atau hoax ya, hoax. Kemudian mengubah foto profil ya, perang kata, memakai akun palsu, memperdaya seseorang, mengucilkan seseorang dari grup itu termasuk cyber bullying Bapak Ibu. Ya. Jadi ini bahan evaluasi kita Bapak Ibu yang katanya kita adalah warga paling ramah, tapi kalau cek di media sosial antara dunia nyata dan di dunia media sosial itu kok sangat berbeda Bapak Ibu. Di dunia nyata nyapa, kalem, halo apa kabar, tapi di dunia media sosial itu garang Bapak Ibu. Oh, kamu ini dasar ya, bla bla bla. Coba dicek kalau ada yang pro kontra, terutama lagi pilpres kayak gini. Coba dibaca Bapak Ibu. Komen-komen di YouTube itu saling serang, saling itu ya. Itu sebenarnya sangat tidak mendidik sekali dan yang lebih parah itu termasuk bullying, Bapak Ibu. Ya, jadi begitu. Eh, nah, setelah kita memahami semuanya, terus bagaimana solusinya yang kita kaitkan ya dalam kaitannya di lingkungan sekolah nanti. Ya, apa yang perlu kita lakukan yaitu melakukan edukasi dan penyadaran kepada siswa tentang bahaya bullying dan dampaknya ya. Jadi ini yang perlu kita lakukan di lingkungan sekolah. Nah, apa sih sebenarnya dampaknya dampak dari bullying atau perundungan bagi siswa? Ini kalau kita lihat yang pertama ya pasti sulit berkonsentrasi Bapak Ibu. Kenapa? Siswa yang jadi korban bullying itu biasanya sulit konsentrasi ya. Seperti itu. Yang kedua, setelah sulit konsentrasi biasanya menurun kehadirannya atau sering absen ya. Males ke sekolah seperti itu. Berikutnya, setelah males ke sekolah, boleh jadi nanti prestasinya akan menurun. Ya, karena banyak hal ya jadi hal-hal yang ringan seperti contoh tadi yang paling gampang mendiamkan teman kita tidak diajak bicara ya. Coba contoh salah satu contoh. Nanti efeknya seperti ini. Yang pertama sulit konsentrasi, lalu menurun kehadiran, dia merasa diabaikan, akhirnya menurun prestasi. Berikutnya nanti yang keempat jadinya berkurang pada minat dan tugas sekolah. Jadi males sudah WR nggak digarap, tugas-tugas dari guru diabaikan. Seperti itu. Itu sebenarnya karena ada masalah pribadi. Masalah pribadi awal mulanya pasti karena perundungan lagi, Bapak Ibu. Karena perundungan itu bukan sekedar saya memukul Anda, saya menjaga Anda, bukan itu saja. Dari hal yang paling sepele sampai yang paling berat, sampai yang di dunia maya, yang di dunia gaib ya, yang nggak kelihatan, itu juga banyak terjadi perundungan. Ya. Oke, berikutnya dampaknya lagi yang kelima, berkurangnya minat pada kegiatan sekolah, sudah nggak mau lagi ekskur, nggak mau lagi ikut olahraga, nggak mau lagi
kegiatan tambahan di luar sekolah, males ya. Dan yang terakhir ini yang lebih parah, kalau dia anaknya perasa atau mungkin freeze, ya, jadi ada tiga tipe siswa dalam menerima sebagai korban yang respon siswa sebagai korban dalam menerima perundungan ya. Nanti akan kita bahas. Yang paling parah nanti dia akan drop out Bapak Ibu. Kenapa? Sebabnya ya karena itu tadi perundungan ya. Oke. Jadi coba Anda bayangkan lagi, kita kembali lagi contoh satu perundungan saja yang paling ringan saja. Ya, memperolok misalkan. Saya memperolok si A. Si A ini nanti yang pertama jadi sulit berkonsentrasi, menurut ini sudah runtutannya sudah jelas seperti ini, akan berulang-ulang ya. Apapun perundungannya itu, bahkan di media sosial. Nah, tapi ada juga anak yang misalkan yang fight ya, kalau dia dirundung dia melawan balik ya, seperti itu. Itu yang bagus ya. Nah, berikutnya bagaimana sih cara mengedukasi siswa tentang bahaya perundungan agar lebih mendalam ya kepada mereka ya. Nanti kita akan memanfaatkan sebuah aplikasi analisis ya, deteksi dini perundungan. Ada nggak perundungan di sekolah kita ya? Kenapa perlu kita perlu melakukan deteksi dini Bapak Ibu? Karena eh, hampir lebih dari 50% kasus perundungan itu tidak pernah terkuak ya, tidak pernah disampaikan ke kita sebagai guru. Kasus perundungan itu banyak disembunyikan, korban hanya memendamnya, berdiam diri, ada banyak alasannya karena korban takut, korban jadi anak yang introvert seperti itu ya. Nah, untuk itu kita perlu mendeteksi dini ya, apakah benar ada perundungan atau tidak di lingkungan kelas tersebut. Nah, kita akan menggunakan aplikasi namanya aplikasi apa namanya sosiometri Nobul, Bapak Ibu. Kita akan mendeteksi dini ada nggak perundungan di sekolah kita. Nah, saya memerlukan 50 eh, volunteer ya, apa namanya eh, sukarelawan ya 50. Saya butuh nama Bapak Ibu asli. Silahkan yang mau jadi sukarelawan isi data ini di chat ini ya. Tidak perlu tanya absen ya. Absennya nanti aja saya anu sesuai tata tertib bisa dibaca di grup WA ya. Nah, silakan yang mau jadi sukarelawan diisi data namanya 50 orang saja ya. Nanti 50 orang pertama kami tulis di chat Zoom alamat linknya ini atau Bapak Ibu bisa ketik manual alamatnya yang ada di layar. Kita lihat. Nah, ini sudah masuk orang. Nah, berikutnya ini eh, saya perlu data online. Yang kedua, saya akan menampilkan aplikasinya, yaitu aplikasi Sosiometri Nobel, Bapak Ibu. Nah, aplikasi Sosiometri Nobel ini berbasis Excel ya. Jadi seperti ini. Jadi nggak perlu instalasi, cukup diklik langsung 2 kali, aplikasinya bisa langsung dijalankan ya. Seperti ini. Oke, saya buka dulu aplikasinya. Nah, Bapak Ibu, syaratnya ya itu harus pakai laptop ya, nggak bisa pakai HP karena ini berbasis Excel. Jika bisa pakai Excel yang 2010 lebih stabil. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Nah, untuk menjalankan aplikasinya, kita perlu mengaktifkan makro dengan mengklik tombol yang kuning ini ya Bapak Ibu. Kita aktifkan dulu. Oke, ini sudah yang daftar nama siswanya peserta terlalu banyak. Nggak apa-apa, kita akan ambil 50 orang saja. Nggak perlu ngisi lagi sisanya Bapak Ibu. Oke, kita kembali lagi ke aplikasinya, Bapak Ibu. Jadi ini aplikasi Nobul, dan di aplikasi ini adalah halaman utama. Nanti akan teranalisis di sini dalam bentuk sosiogram dan juga analisis persiswanya ya. Nah, kita akan menggunakan data dari Bapak Ibu semuanya. Jadi mohon tunggu sebentar. Kita pakai nama real ya, biar nanti simulasi di kelas itu juga sama Bapak Ibu. Sebentar saya copy dulu 50 orang saja Bapak Ibu. Ini sudah 91 ya. Kita perlu 50 orang saja dan hanya 50 orang ini aja yang isi angketnya ya. Yang sisanya nanti apa namanya? Tidak usah isi angket.
Cukup lihat-lihat saja kalau ingin tahu apa sih pertanyaan apa saja yang ada di angketnya ya. Oke, sebentar. Jadi di sini kita perlu masukkan dulu nama-nama pesertanya di sini. Eh, dan kita akan menggunakan angket online ya Bapak Ibu. Jadi aplikasi ini nanti bisa online, bisa juga offline, tapi kita akan simulasikan ke online ya. Seperti itu. Jadi saya akan cetak dulu daftar nama Bapak Ibu yang sudah ngisi, hanya 50 orang. Sebentar, saya masukkan dulu ke Google online-nya ya Bapak Ibu. Baik, eh, jadi sambil kita bahas, jadi aplikasinya ini Bapak Ibu, angketnya ini ada angket offline, ada juga angket yang online ya. Ini aplikasinya ya. Sudah ada angketnya di sini dan nama-nama Bapak Ibu ini sudah ada di sini. Jadi kesimpulannya nanti ini bisa kita lakukan secara online atau bisa juga secara offline Bapak Ibu. Untuk offline Bapak Ibu tinggal dicetak aja ini. Ini kan berbasis Excel print, dibagikan ke siswa, lalu diisi hasil siswa ngisi, lalu kita rekap ke sini. Nanti semuanya otomatis ya Bapak Ibu. Nah, kita akan memasukkan dulu data ini. Kita akan memasukkan dulu data peserta Bapak Ibu ke dalam Google Form-nya ya. Jadi Google Form-nya ini sudah ada template-nya, nanti tinggal dipakai saja. Ada tata cara dan panduannya bagaimana untuk mengambil, mengcopy Google Form ke dalam Google Drive kita ya seperti itu. Oke. Nah, ini adalah angket yang online. Kita edit dulu sebentar Bapak Ibu. Saya perlu daftar nama yang tadi dibuat, yang Bapak Ibu isi. 50 orang saja ya. 50 orang. eh, saya ubah dulu. Bentar. Nah, ada di my picture ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, silakan sekarang Bapak Ibu, kita masuk lagi ke angketnya ya. Langsung ke angketnya, angket yang online. Saya taruh di chat Zoom linknya. Bapak Ibu silakan dibuka. Kita akan isi angket. Nah, yang namanya masuk pada angket boleh ngisi angket. Yang namanya tidak masuk 50 orang pertama itu tidak usah isi ya Bapak. Cukup dilihat-lihat aja, diklik-klik, tapi jangan diklik tombol kirim ya. Monggo silakan, kita isi angket online-nya, ada di chat Zoom anunya, linknya, atau bisa lihat di depan, bisa ditulis secara manual Bapak Ibu. Oke, jadi seperti ini tampilan angket online-nya. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui ya bahwa ini bukanlah aplikasi, bukanlah form pelaporan, beda ya. Ini deteksi dini. Nanti kita juga sediakan yang form laporan. Deteksi dini ini hanya mencakup dalam lingkungan satu ruang kelas saja ya, apakah ada bullying atau tidak. Nah, untuk format laporannya itu ada beda lagi, Bapak Ibu sudah disediakan juga di sini. Tapi ini tidak, kalau yang berbentuk laporan, ini tidak perlu dianalisis seperti ini. Laporan yang perlu adalah ditindaklanjuti. Berbeda dengan deteksi dini ya. Nah, deteksi dini ini eh, kita tidak akan mencari tidak akan mencari membuat siswa jadi terdakwa ya. Tapi kita akan melakukan edukasi kepada siswa ya, seperti itu. Nah, untuk laporan beda lagi ya bentuknya ya Bapak Ibu, yang laporan itu beda ya.
Yang ini modelnya deteksi dini. Nah, untuk deteksi dini, ini cara mengisinya, Bapak Ibu. Lihat ada daftar nama di sini. Kalau nama kita ada, langsung diisi nomor absen kita berapa ya. Karena semuanya di sini berbasis nomor absen. Jadi katakanlah tadi Bapak Ibu ngisi nama, saya jadi punya daftar nomor absen Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian lihat misalkan saya siswa nomor 9 ya, saya misalkan contoh. Jadi di sini nomor absen saya nomor 9. Lalu disebut namanya ya, nama kelas berapa ya. Kalau yang nggak ada bintang merahnya ini berarti tidak wajib Bapak Ibu. Ya, yang nggak ada bintang merahnya boleh dilewati. Yang ada bintangnya misalkan nama ini wajib diisi. Nomor 9 saya namanya Sugiharti misalkan. Oke, iya seperti itu. Ini baru identitas kita ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, ini ada dua kategori pertanyaan di sini, Bapak Ibu, yaitu pelaporan yang pertama ya, kategori kejadian yang menimpa diriku ya, tentang kejadian padaku. Oke, pertanyaannya ke kategori A1, pertanyaannya, seperti yang saya deskripsikan tadi tentang bullying verbal. Jadi, contohnya ini A1, siapa teman yang pernah melakukan perundungan verbal padaku? Misalkan, salah satu membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela, mempermalukan, memberi julukan yang tidak menyenangkan, menyindir, mengancam, menyebar gosip. Nah, untuk menjawabnya, Bapak Ibu, diisi nomor absen siswa temannya ya, karena kita nggak saling kenal di sini, pura-pura kita kenal ya. Cari di sini siapa yang paling kenal ya, misalkan. Lalu dipilih, dilihat nomor absennya, diisi nomor absennya. Misalkan, oh teman saya nomor absen 4. Seperti itu. Alasannya nggak boleh kemana-mana, harus di antara salah satu di atas ya. Misalkan dia bergosip, bergosip tentang saya ya, tulis saja bergosip seperti itu. Itu cara ngisinya ya. Jadi bukan sebut nama, tapi sebut nomor absen. Seperti itu. Sama yang kedua, siapa teman melakukan perundungan fisik padaku, misalkan menampar, mendorong, mencubit ya. Nah, ada yang mencubit, mencubit saya. Tulis saja nomor absennya, misalkan nomor absen 5 ya. Alasannya karena mencubit. Seandainya tidak ada, dikosongi nggak apa-apa, tidak usah diisi. Jadi nggak harus diisi semua, kan nggak mungkin kita mendapat perlakuan perundungan ya. Tapi kalau kita lihat budaya di Indonesia, dari banyaknya kategori ini, sangat mungkin sekali ya, 90% kita pernah mengalami perundungan ya. Jadi sebagai korban ya, korban perundungan. Seperti itu. Kita ya, ini kita loh ya, kita. Nanti jangan kaget kalau kita sebagai korban, ternyata kita juga sebagai pelaku ya. Karena kita nggak sengaja melakukan hal tersebut. Jangan jangan terlalu berbangga diri juga jadi guru Bapak Ibu. Jangan-jangan kita pernah melakukan sebagai pelaku ya, sebagai pelaku perundungan kalau lihat kategori ini. Itu sebagai jadi alat introspeksi kita juga Bapak Ibu. Oke, jadi begitu ya. Diisi sampai nomor 5 ya untuk kategori A. Nah, kemudian ada pertanyaan yang kategori B, Bapak Ibu. Nah, yang kategori B ini tentang diriku sendiri ya. Itu sebenarnya evaluasi diri. Yaitu saya menjawab iya atau tidak. Jadi misalkan aku sering memanggil temanku dengan nama panggilan yang buruk ya. Hei si gondol, hei si kurus, hei si cungkring, halo si rambut bule, seperti itu ya. Nah, apakah pernah atau tidak? Dan ini enggak perlu kejadian barusan Bapak Ibu. 3 bulan lalu, selama kita berada di dalam satu kelas itu, jika pernah mengalami ini, silakan diisi gitu. Ke siswa kita nanti dilakukan seperti itu ya. Dan nggak harus kejadian yang masih segar ya, masih 3 bulan, 2 bulan lalu nggak ada masalah. Kita hanya melakukan deteksi dini. Dan sampaikan kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar ya, tapi nanti dari hasil ini semua kita akan lakukan eh, edukasi kepada siswa kita dan tujuan utamanya adalah merubah budaya seperti ini di dalam sekolah kita ya. Oke, silakan diisi dan nanti hasilnya Bapak Ibu, oh ini sudah selesai ya, banyak yang nulis ini. Ya, kalau yang namanya tidak tercantum di daftar nama itu mohon tidak diisi ya. Kalau diisi nanti terlist pris orang yang asli ya, yang namanya tercantum. Namanya harus sesuai dengan nomor absennya Bapak Ibu. Jadi begitulah sistem kerja jadi dari angketnya.
Oke, sambil diisi Bapak Ibu. Jika bisa memang pakai ini ya, HP 2 ya. Yang satu sambil memperhatikan yang ada di layar ya. Ini sudah berapa yang masuk? Ya, baru 27. Oke, ini angketnya ya. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasinya Bapak Ibu. Nah, ini aplikasinya. Kita kembali lagi. Nah, ini aplikasinya ini adalah halaman utama ya. Halaman utama dan nanti langkahnya sebenarnya nggak usah bingung ya dari banyaknya tombol-tombol ini. Cuma tiga langkah yang perlu kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama tadi sebarkan angket ya, baik itu fisik atau angket online. Lalu yang kedua diisi oleh siswa, yang ketiga hasil dari siswa tadi kita masukkan ke dalam aplikasi ini ya. Kalau yang pakai cetak fisik berarti kita masukkannya pakai manual. Kalau yang pakai online tadi masukkannya otomatis ya Bapak Ibu. Begitu saja. Nanti sisanya akan dianalisis otomatis oleh aplikasi ya Bapak Ibu. Oke. Jadi untuk angket manualnya sudah ada di sini ya. Tinggal di print saja. Yang penting nama siswanya kita sudah isi. Nah ini, jadi ada kategori A, ada 5 pertanyaan, dan juga ada kategori B sebanyak 14 pertanyaan, Bapak Ibu. Oke ya. Nah, kita sambil intip dulu, sudah berapa yang sudah ngisi? Sudah 37 ya, karena nomor satu ini adalah judul ya, 40 ya, lumayan lah ini. Oke, kita sambil lanjut. Nah, di aplikasi ini Bapak Ibu, eh, kita langsung masuk ke input data ya. Jadi katakanlah kita sudah sebar angket diisi oleh siswa, yang isinya sebenarnya cepat sih Bapak Ibu, ngisinya berapa sih, berapa menit? 3 menit ya dari tadi ya. Paling lama 5 menit, karena itu tidak perlu mikir, cukup mengingat ya, cukup mengingat siapa yang pernah melakukan kejahatan perundungan ya. Jadi menjambak itu sebenarnya termasuk kejahatan, apa, mengolok-olok itu sebenarnya kejahatan perundungan ya, tingkatnya tingkat perundungan. Hati-hati. Nah, berikutnya cara mengisi. Kita akan memulai cara mengisi aplikasi. Jadi ada banyak cara. Ini bisa diisi secara online otomatis, jadi sesuai yang mengisi. Ada juga secara offline ya. Jadi kita yang mengisi. Kita akan mulai. Jadi ada 4 cara atau 4 lebih cara untuk mengisi aplikasi. Yang pertama ini cara adat ya, cara tradisional, cara turun temurun dari dulu. Kalau kita punya program, cara ngisinya ya diketik ya, ketik manual, cara warisan nenek moyang kita ya. Misalkan namanya Ali, Budi, seperti ini. Tuh. Yang kedua, kita bisa impor data dari Dapodik, Bapak Ibu. Jadi misalkan tinggal saja Bapak Ibu apa namanya, minta ekspor data siswa dari Dapodik seperti ini, lalu nanti tinggal klik tombol impor dari data Dapodik dan biarkan saja itu kolom-kolomnya nggak perlu diubah-ubah, nanti akan otomatis diluruskan sendiri ya posisi kolom-kolomnya Bapak Ibu. Nah, jadi kita langsung panggil data dari Dapodik ke dalam aplikasi. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini sudah masuk ya. Ini sudah masuk ya data dari Dapodik. Nanti tinggal dimasukkan aja ke dalam ke halaman input siswa. Ini baru pengelolaannya ya. Kalau sudah diklik tombol import copy ke data input data yang tadi. Oke, itu cara yang kedua Bapak Ibu. Nah, cara yang ketiga, misalkan kita punya ini sudah masuk ya data dari Dapodik. Cara yang ketiga ya kita bisa copy paste dari file Excel Bapak Ibu seperti ini. Misalkan punya nama absen seperti ini, kita copy. Lalu kita pastekan saja di sini. Datanya sudah masuk. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, sebelum yang keempat adalah online yang Bapak Ibu lakukan tadi. Nah, untuk cara ngisi angketnya, hasil dari angketnya, Bapak Ibu, lihat saja di sini. Eh, jadi misalkan tadi pertanyaan A1, siapa temannya? Ya, misalkan saya simulasikan saya siswa nomor satu ya. Tadi jawaban saya adalah teman yang merundung verbal padaku siswa nomor 12, maka diisi nomor 12 ya. Misalkan dia mengolok-olok, mengolok-olok ya seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua yang melakukan perundungan fisik padaku nggak ada misalkan ya. Yang melakukan perundungan sosial yaitu mendiamkan saya. Misalkan siswa nomor 13 ya.
Tuh, misalkan mendiamkan, ya, mendiamkan kita dari kelompok Bapak Ibu sebenarnya itu sangat menyakitkan ya. Tapi itu sering terjadi di dunia anak-anak kita. Seperti ini cara ngisinya. Nah, kemudian untuk angket yang kategori B, kalau misalkan tadi dijawab iya, maka diisi huruf B seperti ini. Atau huruf apapun itu dianggap iya. Jika dijawab tidak, maka dikosongi saja. Ya. Jadi kalau ini jawab iya huruf B, huruf E ini tetap dianggap jawaban iya Bapak Ibu. Kalau ada eh, karakternya berarti dijawab iya di sini maksudnya ya. Kalau tidak maka kosongkan saja. Bedanya seperti itu. Oke, jadi begitu ya Bapak Ibu. Cara ngisinya simple. Kalau sudah kita isi semuanya beres, itu semua analisnya otomatis ya. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan mencoba mengambil data dari angket online yang Bapak Ibu isi tadi. Kita lihat sudah berapa yang isi. Ya, 48 ya, nggak apa-apa. Jadi ini otomatis nggak perlu copy, cukup di copy linknya yang atas ini ya. Linknya di copy, lalu kita masukkan ke dalam aplikasi Bapak Ibu. Nah, masukkan ke sini link dari hasil jawaban dari Google Form tadi. Nih ya. Nah, berikutnya kita cukup klik tombol impor data dari Google Sheet yang ini. Ya, kita tunggu sebentar. Maka aplikasi ini akan mengambil data dan akan mengurutkan otomatis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ngisinya walaupun tadi urutannya nggak pasti, nanti hasilnya di sini akan urut sesuai dengan nomor absen yang Bapak Ibu isi ya di bagian awal identitas tadi. Nah, ini akan mengikuti urutannya ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah urut ya. Ini. Dan akan kelihatan semua siapa saja yang tidak mengisi nomor absen berapa. Yang kelihatan di nomor 7 ya. Namanya masuk tapi tidak mengisi angketnya seperti itu. Siapa saja akan terlihat. Nah, ini siapa saja loh nomor 11 ya. Oke, nomor 18, nomor 19 ini belum ngisi. Oke, Bapak Ibu, kita akan simulasikan, kita akan apa? Copy lagi aja secara manual ya, yang tidak ngisi atau dibiarkan kosong menurut Bapak. Biarkan kosong aja ya. Ya, jadi misalkan siswa kita tidak ngisi, tunggu aja besok gak apa-apa atau lusa. Jadi nggak harus diisi saat itu juga secara bersamaan. Oke, Bapak Ibu, kita kembali lagi ke aplikasi ya. Biarkan ya, ini nggak apa-apa. Kita anggap nggak ngisi, ya mungkin siswa kita nggak masuk. Nah, kalau sudah sampai sini, selesai tugas Bapak Ibu. Biarkan aplikasi yang menganalisinya secara otomatis ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai dari sosiogramnya dulu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu terlihat ya di sini. eh ini sosiogramnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Langsung terlihat, jadi siswa nomor satu, namanya Devi Akta Pratiwi ya. Nah, ini beberapa kali memilih nomor dua terus ya. Nomor dua, nomor dua, nomor dua ya. Jadi dia mendapatkan bullying fisik, verbal, eh, sosial, cyber semuanya di sini terlihat ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah sebagai korban, yang sebelah kanan ini adalah sebagai pelaku. Ini yang disebut dengan sosiogram, Bapak Ibu. Jadi langsung terlihat posisinya eh, berbentuk jaring-jaring seperti ini. Saya menuduh siapa dan saya dibully oleh siapa. Ya, saya sebagai korban dan saya sebagai pelaku. Nah, di sini langsung terlihat siapa yang paling banyak aduannya sebagai pelaku, yaitu maaf ya Bu, ini bukan sungguhan, ini simulasi ya karena kita nggak kenal sebenarnya. Nomor dua, ini paling banyak nomor dua ya, yaitu Bintang Aryani seperti itu katakanlah. Ini langsung terlihat aduannya 16 aduan ya dari 4 pertanyaan. Jadi nanti akan kita tahu, oh ternyata di kelas ini si A yang paling banyak membuli teman-temannya. Entah itu bulian nggak harus tinggi ya kelasnya. Bulian paling ringan pun akan masuk di sini datanya. Kemudian saling mengadukan ya. Nah ini kebetulan nggak ada. Akan kita dramatisir aja sedikit biar hasilnya bagus ya. Jadi misalkan siswa nomor satu mengadukan siswa nomor dua, siswa nomor dua mengadukan siswa nomor satu misalkan. Ya, nanti di sini langsung terlihat ya. Ini Devi Akta Pratiwi mengadukan Bintang Arya saling mengadukan ya. Berarti si korban ini fight ya. Saya dibully, maka saya melawan seperti itu Bapak Ibu. Jadi
ini seimbang, ya saling mengadukan itu seimbang, atau saling melaporkan, atau saling membocorkan, ya, atau saling mengemberkan. Nah, ini tandanya akan terlihat di sini nanti, Bapak Ibu. Berikutnya yang tidak diadukan sama sekali, Bapak Ibu. Tidak mendapat aduan sama sekali. Artinya apa, Bapak Ibu? Ini siswa baik-baik sekali. Mungkin siswa yang jarang ngomong sama temannya, atau mungkin siswa yang memang benar-benar menjaga perasaan temannya ya. Atau boleh jadi anak ini introvert, Bapak Ibu ya. Tidak pernah ngomong sama temannya ya. Maka bisa dianggap siswa yang tidak pernah diadukan ya, karena tidak pernah membuli temannya. Ada tujuh peserta ya, siapa saja bisa dilihat seperti ini. Nah, ini sosiogramnya Bapak Ibu. Oke, berikutnya kita akan analisis perseorangannya ya, persiswanya ya. Kita mulai. Ini adalah laporan persiswa, tapi sebagai korban ya. Kita ganti dulu logonya biar bagus. Nah, analisis persiswa sebagai korban, kita mulai dari nomor satu dulu ya, Bu Devi. Akta Pratiwi melaporkan empat laporan, empat pelaku yang saya laporkan. Ya, saya misalkan saya nomor satu ini ya, saya sampaikan. Empat pelaku yang saya laporkan. Ada fisik, verbal, sosial, cyber ya. Dan ini jawabannya sama semua, dua, 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 dua ya. Kelihatan. Oh, ternyata saya dibully oleh satu orang ya. Eh, Seperti ini ya. Oke. Jadi dia mungkin bersendam sama siswa temannya ya, yang nomor absen dua ya. Merasa sangat sakit hati sekali, saya dibully fisik, dibully verbal, dilaporkan semua. Nah, oke. Kita coba yang nomor dua. Nah, Bintang Aryani ya, contoh ya. Nah, saya melaporkan cuma tiga ya. Saya tidak pernah mendapatkan bullying sosial seperti itu. Ini terlihat ya. Siapa saja yang saya laporkan? Ya, Devi Akta Pratiwi, Buma Asri Sinaga, dan Hadi Setiawan ya. Tadi maaf saya rubah satu ya. Saya simulasikan tadi saling mengadukan yang nomor ini. Oke. Kemudian alasannya saya mengadukannya karena saya dengar dia bergosip tentang saya, dia pernah mencubit balik saya waktu bercanda, dan dia pernah posting foto saya yang diedit, ya seperti itu. Nah, di bawahnya nanti akan ada eh, saran ya, bagaimana jika saya menjadi korban perundungan, apa yang perlu saya lakukan, yaitu tetap bersikap tenang, menyembunyikan kemarahan, berdiri tegak. Ini untuk siswa Bapak Ibu ya. Tips saja untuk memperkuat iman mereka biar kuat ya. Menanyakan masalah, kenapa saya ditolak ya, seperti itu. Segera menyingkir. Ya, ini banyak pilihan-pilihannya yang perlu dilakukan oleh siswa ya. Ini yang saya laporkan ya Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu ngisi kan melaporkan temannya ya. Heeh. Yakin Bapak Ibu melaporkan temannya, Bapak Ibu tidak dilaporkan. Oke, kita lihat. Jadi tadi sebagai korban ya yang ini. Kita coba kembali yang ini. Sebagai pelaku Bapak Ibu. Padahal kita tidak pernah mengaku sebagai pelaku loh ya. Di mana? Di angket tadi tidak, kita nggak pernah mengaku saya pelaku perundungan, nggak pernah. Nggak ada pertanyaan seperti itu. Tapi kita akan tahu di sini. Oh, ternyata ada pelakunya ya. Nah, ini ya teranalisis. Nah, siswa nomor berapa ini? Nomor dua ya. Bintang Aryani contoh ya tadi yang tertinggi nih kan Bapak Ibu. Nah, jadi kalau nomor absen satu 2 untuk simulasi seperti ini rawan ya. Pasti paling banyak dipilih nomor absen urut satu 2 3 ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ya, maaf ya Bu, maaf ini cuma simulasi saja ya. Ini bukan sungguhan kok. Nah, ini di sini Bapak Ibu ada 16 aduan dan eh, bagiannya yaitu 4 aduan verbal dan 7 aduan fisik, 3 aduan sosial dan satu aduan cyber. Dan ada 3 kecenderungan sikap Bapak Ibu. Kecenderungan sikap ini dari pertanyaan kategori B tadi ya. Nah, ini langsung terlihat ya. Eh, Mengapa teman-teman tadi menuduh saya merundung ya? Mengapa teman-teman saya menuduh saya? Langsung terlihat ya. Alasannya ya, kita sembunyikan nama teman yang menuduhnya. Kenapa? Karena khawatir ya. Karena tujuan kita ini untuk deteksi dini, bukan untuk mencari pelaku ya, bukan untuk menghukum siswa ya. Tapi deteksi dini dan tujuan akhirnya adalah mengedukasi mereka. Ya, oke. Nanti untuk yang laporan perundungan asli nggak pakai yang ini Bapak Ibu ya, pakai yang biasa saja, form log.
Nah, di sini kalau mau menampilkan nama siswanya bisa sih. Jadi kita tinggal tampilkan saja, tapi sebisa mungkin jangan ditampilkan ya Bapak Ibu ke siswanya. Terlihat siapa yang menuduh saya. Nah, ini Devi Akta Pratiwi, RV Dwi Madya Karyani, Diani Pikasari ya. Semuanya terlihat di sini. Yang fisik siapa saja, yang sosial siapa saja, yang cyber juga sama ya orangnya Dewi Evi Dwi Yanti ya. Kelihatan semua di sini. Padahal kita tadi nggak tanya apakah eh, saya sebagai pelaku gitu, enggak ya. Nah, berikutnya alasannya ini Bapak Ibu yang penting ya. Mengapa teman-teman saya menuduh saya? Ternyata saya memperlakukan, saya berteriak, saya tidak diajak ngobrol ya. Pasti si anak akan merasa, oh ya, yang tidak saya ajak ngobrol si A ya, si Bu Evi misalkan, tidak saya ojo. Kemudian ada yang melaporkan saya menggosipkan seseorang, oh ya ternyata si Budi yang saya gosipin. Dia pasti sudah merasa Bapak Ibu kalau dia pernah melakukan perundungan itu, otomatis sudah ini dari pengakuan itu. Asal siswa itu jawabnya sungguhan ya Bapak Ibu, bukan main-main ya. Pastikan mereka serius, tidak bergurau untuk mengisi ini ya, seperti itu. Nah, ini yang sosial juga memalak, memfitnah ya. Memfitnah dua kali ya, dua orang ini dengan kata yang sama. Berarti ini kecenderungan karakter saya ya, kecenderungan saya melakukan fitnah kepada teman-temannya. Karena apabila alasan teman-teman yang melaporkan saya itu mirip-mirip atau sama-sama seperti itu. Kemudian menghina, menghina ya, ini yang cyber. Padahal dua orang yang berbeda, berarti saya memiliki karakter menghina teman saya seperti itu. Kalau jawabannya sama seperti itu. Nah, kemudian berikutnya potensi aku menjadi perundung. Jadi ini evaluasi diri tadi yang pertanyaan B. Aku bersikap menentang atau bermusuhan dengan orang lain. Aku kasar dengan orang lain. Aku terkadang melanggar peraturan ya. Jadi ini evaluasi diri kita ya. Berarti ini yang termasuk bibit-bibit perundungan yang ada pada diri kita, Bapak Ibu. Jadi nanti ini kita edukasi. Oh ya, selain ada laporan teman, ada evaluasi diri, kita sebagai seorang pelaku ya, kecenderungan menjadi pelaku bullying. Ya. Kalau ini bukan kecenderungan, kalau yang atas ini sudah dituduh, Bapak Ibu, dituduh ya. Jadi terduga ya, karena sudah dilaporkan oleh temannya ya. Nah, berikutnya. Nah, ini edukasinya kita mulai dari sini. Nanti banyak ke belakangnya edukasinya ya. Sebagai pelaku, sebab aku menjadi seorang perundung, kenapa sih saya kok cenderung jadi perundung? Ini ada alasan-alasan yang perlu kita evaluasi diri ya. Yang pertama yang paling banyak terjadi adalah saya menuduh teman saya bersalah ya. Menuduh temannya bersalah. Kamu salah ya. Kamu itu orang yang salah. Ya, itu rawan sudah sudah akan terjadi hukum rimba ya tanpa pengadilan. Kalau sudah teman kita dituduh, ah, kamu ini dasar ya, kamu ini dasar anak ini ya anak ya terutama orang anak-anak kota ya, kita kelihatan dari bahasa-bahasa mereka seperti itu. Kemudian mengapa juga kita cenderung jadi perundung? Yang kedua adalah meniru perilaku buruk orang dewasa. Kemudian yang ketiga mencari perhatian dari teman atau orang tua, ya. Caper ya, rawan kita jadi perundung. Kalau yang kasus Dendi itu ya, kemarin itu dia kan karena disoraki sama temannya, dia langsung menyiksa itu yang kasus viral kemarin itu ya, yang sampai ayahnya kena juga. Karena imbasnya kalau terjadi perundungan itu bukan hanya siswanya, Bapak Ibu, yang kena kepala sekolah, yang Mario Dandi itu orang tuanya juga kena ya, orang tuanya yang enak-enak awalnya tahu-tahu kena malah diselidiki sampai masuk penjara ya puluhan tahun seperti itu. Oke, ini banyak ya. Jadi kita nggak akan bahas ini lagi. Ini teknis sekali dan ini tekstual, bisa Bapak Ibu baca sendiri. Kemudian ada juga cara bagaimana untuk menghentikan atau mengutuk tindakan saya sebagai seorang perundung ya. Yaitu meminta maaf kepada orang yang sudah kita rundung, sabar ketika tidak langsung dimaafkan. Kemudian melakukan kerja sosial untuk mengalihkan pikiran kita yang cenderung untuk menjadi seorang perundungnya seperti itu. Nah, ini reportnya ya per siswa ya. Ini per siswa, siswa nomor 2, siswa nomor 3 cek. Sama ya, Ibu Nurul Fatmawati. Ya. Kalau untuk simulasi di webinar gini rawan. Kalau dapat nomor urut 1, 2, 3 sering banyak dituduh atau sering dilaporkan. Karena kita ngacak ya, bukan asli. Kayak gini ya, terlihat ini orang-orangnya, potensinya cuma satu. Ya, dan ini bisa kita cetak. Oh ya,
ini bisa kita tambahkan foto kalau mau dikasih foto Bapak Ibu sebagai korban ya. Misalkan kita simulasikan siswa nomor. Jadi nanti siapkan foto aja di folder mana foto seperti ini. Ya, misalkan 1001 ya, sesuai nomor induk nama fotonya. Kita coba simulasikan eh, yang nomor 2, 1001 ya. Maka nanti kita ubah nomor induknya ya. Maka nanti di sini akan berubah jadi foto kita ya, foto siswa kita seperti itu. Oh ya, siswa nomor 2 ya, ini nomor 3. Nah, nomor 2 tadi kita ubah. Nah, ini nanti bisa kita cetak dengan fotonya ya. Tapi saya nggak perlu ya kita kasih foto karena ini sebagai korban perundungan. Kasihan. Tapi kalau kita ingin mengenal, mungkin murid kita jumlahnya 1.000, biar kita gampang mengenalinya, maka cukup bisa dikasih foto seperti ini. Jadi langsung tahu, oh ternyata anak yang ini ya jadi korban. Dan ini bisa kita cetak Bapak Ibu PDF. Kalau mau cetak print juga bisa PDF seperti ini. Jadi kita cetak dari siswa nomor 1 sampai siswa nomor 3 berbentuk PDF, di mana nanti PDF ini alternatif ya, paperless, tidak perlu kertas. Dan nanti bisa kita bagikan kalau mau dibagikan ya kepada siswa melalui WA atau melalui apa ya, sama dengan sertifikat atau report kalau mau pakai laporan ya. Kalau guru mata pelajaran ada raport, kalau ini laporan juga ya. Dan hasilnya akan keluar sendiri di sini. Nah, sudah sama namanya ini. Nah, ini hasilnya saya buka satu ya. Kalau dicetak nanti hasilnya juga akan sama sih, mirip. Nah, ini PDF ya seperti ini. Oh, ini terlihat ya Bapak Ibu. Oh, kan? Per siswa nanti jadinya. Oke, sudah. Jadi misalkan 50 siswa ya nanti tunggu aja sambil makan-makan. Nanti habis makan bakso selesai, ini juga selesai ya. Otomatis. Nah, inilah report kita. Dan ini ada banyak lagi sebenarnya analisis lainnya. Ini dalam bentuk matriks Bapak Ibu ya. Nah, metrik ini terlihat juga ya. Kalau Bapak Ibu bisa baca metrik, jadi di sini saya sebagai Devita Akta Pratiwi misalkan, saya melaporkan ini, saya melaporkan, oh sama ya, ini semua. Kemudian yang dua, Bintang Aryani misalkan, Ibu Bintang Aryani melaporkan, Devi melaporkan Hadi ya dalam bentuk metrik. Dan ini otomatis, semuanya otomatis Bapak Ibu. Jadi cukup kita lakukan 3 langkah tadi, sebarkan angket, diisi siswa, lalu input data itu aja ya. Oke. Ini otomatis ya keluar kayak gini. Nah, kemudian ada juga dalam bentuk grafiknya jumlah banyaknya perundungan ya di dalam ruang kelas itu, verbal paling banyak ya. Jadi nanti akan kita tahu, oh ternyata tinggi ya tingkat tingkat laporan perundungannya di ruang ini ya. Dan ini Bapak Ibu harus melakukan tes 2 kali untuk melihat apakah setelah kita melakukan edukasi, kita tunggu semester berikutnya, apakah terjadi penurunan atau masih stagnan atau mungkin meningkat. Kalau meningkat atau stagnan berarti Bapak Ibu tidak berhasil melakukan edukasi kepada siswanya seperti itu ya. Itu perlu di, diukur seperti itu dengan indeks ya atau pakai grafik tadi ya ini indeksnya terlihat. Dan juga kalau mau ini ada juga pelaku tertinggi urut ya, sudah otomatis urut siapa yang paling banyak ya. Misalkan ini contoh ya, contoh Bintang Aryani, Devi, Nurul Fatmawati ya, 16 aduan, 9 aduan, 9 aduan, 7 aduan, Monica Novi, 6 aduan ya seperti itu. Ini tinggal ditambah aja misalkan mau top 10 atau top 10 siswa paling banyak melakukan perundungan ya. Nanti Bapak Ibu kalau melakukan tes ini akan panen ya, langsung tahu, kelihatan semua. Karena kenapa? Karena yang termasuk perundungan itu termasuk hal-hal yang ringan pun yang sudah dianggap budaya oleh kita itu ternyata termasuk perundungan ya Bapak Ibu. Oke. Kita cek lagi apa lagi yang ada di sini. Oh ya, ini ada cover ya kalau mau dicetak untuk laporan tinggal di print kayak tadi bisa dilaporkan ke kepala sekolah ya seperti ini. Ada covernya. Oke, Bung ini ya tentang kegiatan pendukung.
Nah, di sini juga ada konsep Bapak Ibu, ya, konsep sekilas ya. Eh, dan ini yang penting Bapak Ibu. Ini adalah media edukasinya Bapak Ibu. Bentuk-bentuk perundungan yang harus diketahui oleh siswa ya. Ada verbal dan non verbal isinya. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat di perundungan ada tiga, yaitu korban, pelaku, dan saksi ya. Sebagai korban, mengapa saya menjadi korban perundungan? Nah, kita harus tahu apa saja kategori korban yang berpotensi menjadi korban seperti itu ya, karena siswa yang dianggap berbeda ini contohnya, misalkan fisik, misalkan kebiasaan, misalkan terlalu kurus, terlalu gemuk, atau logat bicaranya berbeda ya, ada kecacatan fisik seperti itu rawan ya. Ini ada contohnya, siswa yang salah berbicara ya, ada gagap atau mungkin telu ya, seperti itu. Kemudian ini banyak, nanti bisa dibaca sendiri alat edukasinya. Nah, jika aku mengalami perundungan, apa yang harus aku lakukan? Tidak ada. Contohnya bersikap tenang, sembunyikan kemarahan, berdiri tegak, angkat kepala, pandang pelaku dengan tegas ya. Kemudian respon. Nah, ini yang penting Bapak Ibu yang harus tahu ya, bahwa siswa kita yang mengalami perundungan sebagai korban perundungan itu ada tiga pilihan respon ya. Nah, ini yang pertama yaitu fight, flight, dan freeze. Fight itu siswa itu merasa marah, sakit hati, mereka akan langsung membalas. Fight langsung melawan ya, membalas atau melawan. Yang kedua itu flight. Flight itu apa Bapak Ibu? Melarikan diri atau kabur ya. Nah, itu karena eh, merasa sakit hati namun cenderung melarikan diri ya. Yang terakhir ini yang lebih parah Bapak Ibu, yaitu freeze. Yaitu tidak berdaya atau ketakutan. Nah, ini biasanya ada dua kemungkinan karena memang antara kekuasaan itu tidak seimbang atau kekuatan yang tidak sama, satunya kuat, satunya lemah. Ya, seperti itu. Siswa yang seperti ini biasanya efek dari perundungannya sangat tinggi, bisa sampai drop Bapak Ibu. Kalau dia tidak kuat mentalnya. Dan ini tugas Bapak Ibu guru BK ya, untuk membantu siswa yang merespon dengan freeze yang terakhir ini. Kemudian mengapa korban perundungan jarang melapor? Kita juga harus tahu ya di sini. Karena seringkali takut. Kemudian yang kedua, terbenam dalam emosi negatif ya, seperti takut, sedih, kecewa. Dan yang ketiga, ia ragu bahwa orang yang dilaporinya akan mampu menolongnya ya. Jadi ini yang paling penting Pak Ibu. Kenapa siswa tidak melapor, yang poin tiga? Karena dia tidak percaya sama kita. Apakah bisa kita bisa menyelesaikan masalah dia seperti itu. Ini tantangan bagi kita Bapak Ibu. Kemudian sebagai pelaku ya, mengapa kita cenderung jadi pelaku? Nah, jadi kita bahas apa? Saya kira tidak perlu dibahas, ini sudah alat edukasi ya. Mengapa saya potensi saya menjadi pelaku ya? Karena contoh-contoh yang Bapak Ibu isi tadi di poin B. Kemudian cara menghentikan aku sebagai pelaku perundungan, dan yang terakhir saksi. Mengapa teman yang melihat temannya dirundung dia tidak melaporkan? Ini kenapa saksi tidak melaporkan kejadian perundungan? Yang pertama adalah karena pelaku adalah temannya ya. Yang kedua menganggap ini bukan masalahnya. Yang ketiga menganggap korban pantas mendapatkan perundungan. Yang keempat takut menjadi korban berikutnya. Dan yang terakhir tidak mau terlibat dalam urusan perundungan tersebut. Menjadi upstander, dan ini nanti yang dilakukan seperti yang contohkan Pak Rojabi tadi, program Roots, jadi membentuk 30 siswa untuk eh, mendukung perbuatan baik dan menghindari ya, menghilangkan perundungan di sekolah kita. Oke, ini teknisnya ya, teknis saya kira ini bisa dibaca tekstual. Nah, kemudian yang kedua, ini upaya pencegahan perundungan ya. Oleh sekolah bagaimana? Jadi sekolah harus membuat upaya seperti ini. Jangan hanya sekedar kita anti perundungan, tapi upayanya apa? Hanya sekedar ngomong ya. Pastikan nanti ada tekstual yang detail ya, ada tata cara, ada konsep yang benar ya, yang tertulis. Nah, apa saja. Kemudian yang berikutnya upaya-upayanya yaitu teknis pelaksanaannya bagaimana Bapak Ibu. Mekanisme pengaduan. Jadi kalau siswa melakukan menjadi korban perundungan, bagaimana, lapor ke siapa, terus siapa yang menangani,
timnya itu siapa saja, jangan di handle sendiri Bapak Ibu. Ini kerja tim ya. Karena banyak sekali kasus perundungan di sekolah itu efeknya bukan sekedar selesai di kita ya. Kadang-kadang orang tua datang, yang lebih parah kadang-kadang polisi yang datang ya ke sekolah. Itu banyak kejadian ya. Dan ini kita harus membuat seperti ini mekanismenya dan ini harus dibentuk tim Bapak Ibu di sekolah ya. Karena kadang-kadang perundungan itu ada hal yang bukannya hal kecil, tapi di zaman sekarang orang tua sudah pada tahu, dikit-dikit lapor polisi itu Bapak Ibu, waduh itu harus kita hindari. Bagaimana cara menghindarinya? Yaitu membuat kayak gini mekanisme yang benar ya semuanya. Jadi seandainya terjadi perundungan, kita bisa menjawab bahwa kita sebenarnya sudah siap dengan ini semua ya. Ada undang-undang anti perundungan Bapak Ibu. Jadi undang-undang ini undang-undangnya nanti bisa disampaikan ke siswa ya, biar siswa itu nggak melakukan perundungan. Ini sebagai media edukasinya loh Bapak Ibu ya. Ya, diancam sudah pura-pura diancam. Nanti ada ancamannya ya, kekerasan terhadap anak ya. Hukumannya ini denda ada yang sampai 72 juta ya, 100 juta sampai 3 miliar ya ini dendanya. Belum pidananya ya, masuk bui ya. Oke, kemudian mekanisme penanganan kasus ya. Jadi ini Bapak Ibu pastikan ya nanti buat mekanismenya di sekolah. Jadi siswa itu tahu bukan hanya sekedar banner eh, anti perundungan, tapi memang jelas mekanismenya bisa pakai Google Form, bisa pakai WhatsApp atau saluran apapun, siapkan ya semuanya itu. Teknis pengaduannya seperti apa dan yang paling terakhir, paling penting penanganan dan sanksi Bapak Ibu. Ini sudah diatur oleh pemerintah Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita menangani kasus perundungan, tapi ternyata dalam penanganan itu kita jadi perundung juga Bapak Ibu. Kita jadi pelaku ya. Jangan sampai Bapak Ibu. Nah, ini ada mekanismenya apa penanganan dan sanksi sesuai dengan Permendikbud ya. Ini dari Kemendikbud pasal 11. Jadi Satuan Pendidikan memberikan sanksi kepada peserta didik dalam rangka pembinaan berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan yang terakhir adalah tindakan lain yang bersifat edukatif. Nah, ini ya. Cuma itu saja pilihannya, nggak ada pilihan lain, Bapak Ibu. Teguran lisan, teguran tertulis, dan tindakan lain yang bersifat edukatif. Ya, jangan melewati yang ini, Bapak Ibu. Jangan bilang ke temannya, kamu jangan berteman sama si A. Dia anaknya sebagai pelaku perundung ya. Ternyata kita juga itu yang jadi perundung ya, pelaku pelaku perundung ya seperti itu ya. Nah, teguran lisan saya kira kalau kalau tingkatannya ringan sederhana, kemudian teguran eh, tertulis ya, saya kira sudah sering kita lakukan dan yang terakhir adalah sanksi lain yang bersifat edukatif ya. Contohnya ya, ini contohnya yang dari Kemendikbud ini Bapak Ibu. Menskor siswa yang melakukan tindakan perundungan bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan refleksi atas tindakannya yang menyebabkan korban. Ya. Yang kedua pilihannya nanti bisa dikembangkan sendiri ya, asal tujuannya sama. Contohnya ini contoh sanksi berupa kerja sosial pada pelaku untuk menimbulkan sikap empati terhadap orang lain. Contoh yang ketiga, memberikan rehabilitasi melalui psikolog terhadap pelaku perundung adalah demi menyembuhkan pelaku dari dorongan melakukan perundungan. Ya. Monggo silakan, tapi tujuannya bersifat edukatif ya, itu yang jelas. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini edukasinya kepada siswa kita ya. Jadi ada batasannya dan mulai sekarang eh, kita harus banyak literasi lagi, memperbanyak terus literasi, jangan pernah berhenti. Oke, kita lanjut lagi ke materinya Bapak Ibu. Saya tambahkan lagi sedikit. Nah, itu tadi bab ini ya, bab apa namanya? eh, bab aplikasi ya. Oke. Jadi bagaimana kalau ada komplain dari orang tua ya, hati-hati. Eh, Jangan-jangan gurunya yang dipolisikan Bapak Ibu, banyak kayak kasus-kasus ya kalau di 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 berita-berita. Nah, selanjutnya apa Bapak Ibu? Setelah kita tahu semuanya tadi,
Apa sih yang harus dilakukan oleh sekolah, Bapak Ibu? Nah, yang pertama adalah melakukan deteksi dini perundungan di sekolah. Ya, deteksi dini seperti yang kita coba barusan. Kemudian yang kedua, melakukan edukasi kepada seluruh warga sekolah ya. Setelah kita tahu deteksi dini, melakukan edukasi. Kemudian yang ketiga, oke, saat melakukan deteksi dini, sampaikan ke siswa. Kita nggak akan mencari, nggak akan menghukum pelaku. Tapi setelah kita tahu, kita edukasi bareng-bareng, kita mulai berubah ya. Kita ciptakan lingkungan yang aman dari perundungan di sekolah kita ya. Selesai di situ Bapak Ibu. Nggak akan pernah selesai Bapak Ibu. Kita nggak akan pernah selesai ya. Kenapa? Oke, kita berhasil. Sekarang satu seluruh warga sekolah, 1.000 anak tidak pernah melakukan perundungan. Ya, tidak ada perundungan, bersih 100% sekolah kita. Ada tahun ajaran baru, masuk lagi siswa baru dengan budaya yang berbeda, dengan situasi yang berbeda, dengan karakter yang berbeda. Ya, kita berjuang lagi Bapak Ibu, setiap tahun seperti itu ya. Pastikan dan jangan pernah menyerah ya. Pastikan itu jadi nilai ibadah kita nanti ya. Eh, kita melakukan edukasi kepada siswa kita dan menciptakan lingkungan budaya yang bagus di sekolah kita ya. Seperti itu. Yaitu yang berikutnya membuat mekanisme penanganan penanggulangan perundungan, yang terakhir membuat saluran laporan yang mudah dan efisien. Oke, ya ini jadi melakukan deteksi dini, edukasi, menjadi saluran laporan, dan yang terakhir eh, melakukan praktik baik di sekolah. Ini lagi didengung-dengungkan pemerintah, Bapak Ibu, praktik baik sampai dibuatkan rencana aksi ya di itu PMM ya, PMM ya. Praktik baik ini salah satunya untuk mencegah perundungan ya, seperti itu. Ini jerat hukumnya yang bisa disampaikan ke siswanya ya. Nah, dukungan pemerintah Kemendikbudristek dalam anti perundungan, ada program ROOTS yang tadi sudah disampaikan Pak Rojabi ya. Ini bisa diadaptasi, diadopsi ke dalam sekolah kita, membentuk 30 siswa untuk eh, membantu itu ya. Kalau mau jadi fasilitator, daftar coba-coba aja ya. Ini bekerja sama dengan UNICEF dan kita sudah di akhir pemaparan. Jadi jiwa yang sehat ini tanpa perundungan, Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang kita mulai melihat paradigma baru, kita mulai membuat budaya baru, budaya yang dulu katanya mengolok-olok atau apa yang nggak sengaja ya bergosip apa seperti itu, mari kita hilangkan Bapak Ibu. Kita mulai menghargai kemanusiaan mulai sekarang. Hal-hal yang sepele yang biasa mungkin dianggap hal biasa dan ternyata itu termasuk dari bagian perundungan. Oke, pertanyaannya yang terakhir, kapan sekolah kita menjadi sekolah yang bebas perundungan? Ya, seperti itu. Di PMN juga dituntut Bapak Ibu, setelah tahu ini, apakah Bapak Ibu akan melakukan aksi nyata? Itu nanti dituntut juga di PMN ya. Aduh, eh, tiga dosa besar pendidikan ya, perundungan salah satunya ya. Ya, kapan mau menjadi sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan tanpa perundungan? Oke, Bapak Ibu, demikianlah pemaparan kami di sini.